Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kami di sini dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami di sini akan mereview 5 film horor yang ada di Indonesia. Karena ini dari tugas Bapak Kamaludin selaku dosen pengampu mata kuliah kearifan lokal. Baik guys, sebelum kita mereview 5 film horor yang ada di Indonesia, kita akan memperkenalkan yang akan dimulai dari Mbaknya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ika Octavia. Di sini saya akan mereview kearifan lokal film horor Pamali. Perkenalkan, nama saya Jalal Stalika Dewi Rahman Nabila. Di sini saya akan mereview film berjudul Kodrat tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Apriliani. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Lampor. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Gunawan Putri. Di sini saya akan mereview judul dari film Nina Bobo. Perkenalkan, nama saya Ike Padma Cynthia. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Tutuge. Film Tutuge menceritakan tentang Amira atau Rania Putrisari, penulis misteri yang pergi ke Pulau Dewata. Penulis misteri yang pergi ke Pulau Dewata demi mencari inspirasi. Di sana, dia bertemu dengan Ketut atau Lang-Lang Buana yang mengarahkannya pada kisah seorang perempuan bernama Laras atau Imelda Therin. Laras adalah pemilik villa yang megah di sana, tetapi dia memiliki kelakuan aneh. Perempuan itu ingin menjual villa miliknya. Entah apa alasan dibalik niatnya, kemudian terungkap satu fakta bahwa Laras sebenarnya tak mengidap Alzheimer seperti pernyataan dokter. Suami Laras, Cokro atau Rizky Hanggono, juga awalnya mengira sang istri memang mengidap penyakit karena tak percaya hal gaib. Sejak pertemuannya dengan Laras, kehidupan Amira terus dihantui kejadian mistis. Hari demi hari, dia selalu menemui kejanggalan. Film ini memang mengusung budaya Bali melalui cerita horor, disutradarai oleh Firlan Wana Longgong dan diproduksi oleh Tiga Sinergi dengan pemilihan lokasi di Bali. Menyesuaikan dengan latar belakang cerita, maka judul yang dipilih adalah bahasa setempat. Tutuge sendiri diketahui memiliki arti diikuti makhluk halus dalam bahasa Bali. Dan yang kedua ada film Pamali. Film Pamali merupakan film yang diadaptasi dari game yang berjudul Pamali, Indonesian Folklore Horror, yang telah dirilis pada tahun 2018 oleh Storytel. Film Pamali adalah proyek dari Litopistures yang sebelumnya berhasil mengadaptasi game Dirt Out ke film pada 2019 lalu. Pada versi game Pamali, para pemain dapat berinteraksi atau mengomentari suatu objek yang ada di dalamnya. Bila suatu kejadian itu termasuk dalam Pamali, maka para pemain akan mendapatkan ganjarannya. Sinopsis film Pamali bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami bernama Jaka Sunaria dan sang istri sedang hamil bernama Rika. Jaka harus menerima nasib bahwa ia kehilangan pekerjaannya. Karena kondisi keuangan yang sangat memburuk, ia pun mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka untuk memulai suatu hidup baru di desa bersama dengan calon sang buah hatinya. Di film ini, Jaka akan diperankan oleh Marithino Leo, aktor sekaligus penyanyi populer tanah air, sementara untuk Rika diperankan oleh Putri Ayudhya. Dikisahkan saat mereka tinggal di desa tersebut terdapat beberapa aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, yang seringkali disebut dengan pamali atau pantangan yang tidak boleh dilanggar atau akan mendatangkan mara bahaya. Pasangan suami istri tersebut telah diberitahu sejumlah aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena melanggar pantangan di desa tersebut, rumah yang mereka tinggali pun mulai bermunculan hal-hal yang mistis.
sesuai dengan judul, film horor yang berdurasi 99 menit ini akan berfokus pada pamali, suatu hari yang dipercaya tebu dan tidak boleh dilanggar. Dalam film ini contoh hal pamali yaitu diangkat memotong kuku di malam hari. Jadi di desa tersebut tidak boleh memotong kuku pada malam hari, tetapi mereka malah memotong kuku di malam hari, maka terjadinya teror dari hal-hal gaib. Oh Nina Bobo menjadi salah satu film horor Indonesia yang digarap oleh Jose Purnomo. Dibintangi Revalina S. Temat, Oh Nina Bobo menggambarkan kisah horor dengan bumbu psikologi. Sinopsis Oh Nina Bobo mengikuti peristiwa di mana seorang ibu, bapak, dan anak perempuannya yang berumur 6 tahun ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah. Hanya anak laki-laki bernama Rian yang saat itu berumur 7 tahun selamat. Sejak saat itu, Rian mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD) dan dirawat di panti. Kondisi emosinya labil dan seringkali mengalami mimpi buruk. Perlahan, Rian menutupi dirinya dan bersikap seakan-akan lupa terhadap semua peristiwa tersebut. 5 tahun kemudian, hadirlah Karnia, psikiater yang sedang mengambil tesis S2 dan menjadikan Rian sebagai objek penelitiannya. Sekalipun Rian dianggap normal dan siap dikeluarkan dari panti. Namun, Karina ingin melakukan eksperimen terakhir. Dia ingin mengajak Rian kembali ke rumahnya yang lama. Rian kembali ke rumahnya yang lama. Karina yang sangat percaya pada teori bahwa cara paling efektif untuk mengatasi PTSD adalah mengajak korban tersebut ke lokasi aslinya dan dia harus belajar menghadapi situasi yang bisa memancing traumanya. Sekalipun banyak yang mengkhawatirkan perawatan ini, Karnia bersikeras bahwa dia bisa melakukannya. Jika Rian tetap bersikap normal, maka berarti Rian memang sudah berhasil menghadapi traumanya. Karina bersikap skeptis saat diingatkan oleh Bams, sahabatnya, bahwa berdasarkan pengakuan Rian di awal-awal pemeriksaan, ada kemungkinan keterlibatan makhluk lain yang berada di rumah tersebut yang menjadi penyebab kematiannya. Di dalam rumah tersebut, pada awalnya Rian menunjukkan perilaku yang normal. Namun, kemudian hari, sikap Rian berubah. Ia menjadi berjarak, misterius, dan aneh. Hubungannya menjadi jauh dengan Karina. Ketika suatu malam, Rian mengalami mimpi buruk dan mengigau. Karina meniru apa yang dulu sering dilakukan ibu Rian dengan menyanyikan lagu Nina Bobo. Lagu Nina Bobo tersebut menghidupkan segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Sesuatu yang membuat keluarganya terbunuh 6 tahun lalu. Dan kali ini, dia mengancam hidup Karina guna menuntuskan apa yang belum sampai diselesaikannya 5 tahun sebelumnya. Film ini dirilis di layar lebar di tahun 2014. Kisahnya mengadaptasi lagu populer pengantar tidur Nina Bobo. Kodrat tahun 2022. Kodrat menceritakan tentang kisah ustadz yang bernama Kodrat, di mana ia telah berpuluh-puluh tahun menggunakan ilmu ruqyah untuk menolong orang. Tapi ustadz Kodrat tersebut malahan gagal saat dia mencoba meruqyah anaknya sendiri. Karena anaknya itu telah mengalami kerasukan setan yang bernama Aswala, Ustadz Kodrat malah kesusahan dan mencoba mencari jawaban atas dari semua masalah yang ada. Dia memutuskan untuk kembali pulang ke pesantren di desa di mana ia dulu menempuh ilmu untuk mengobati orang-orang tersebut. Ingin pulang menuntut ilmu, malahan Ustadz Kodrat dihadapkan dengan gangguan yang ada di desa. Karena desa tersebut telah berubah menjadi desa yang sangat mengerikan. Ustadz Kodrat pun malahan harus kembali menghadapi trauma masa lalunya. Saat dia berusaha meruqyah saat dia berusaha meruqyah anak bungsu dari Yasmin, dia tidak dapat menolak hal tersebut. Di mana dia tidak dapat menolak hal tersebut, ternyata mereka saat dia berusaha meruqyah anak bungsu dari Yasmin, di mana dia tidak dapat menolak hal tersebut. Ternyata mereka yang akan meruqyah Ustadz Kodrat mempunyai nama yang sama dengan nama anak yang telah meninggal.
Saat dia berusaha meruqyah anak bungsu dari Yasmin, di mana dia tak nampak menolak hal tersebut, ternyata mereka yang akan meruqyah Ustadz Kodrat mempunyai nama yang sama dengan nama anaknya yang telah meninggal. Dari situlah dia kembali dihadapkan dengan amukan setan yang bernama Aswala. Faktor utama yang membuat Kodrat menjadi sebuah film yang seru adalah dengan adegan yang dikemas dengan koreografi serta sinematografi yang menakjubkan. Ada banyak adegan aksi dalam film ini, mulai dari pertarungan dengan bela diri silat yang berlangsung simpel hingga aksi melawan iblis yang terjadi sangat rumit. Sinematografi atau teknik pengambilan gambar dengan film ini juga terbilang sangat berbeda ketimbang kebanyakan film Indonesia lainnya. Sinematografinya benar-benar membuat film ini terasa seperti film horor yang mewah. Belum lagi efek visual CGI yang membuat terlihat sangat rapi, sehingga membuat film dengan adegan dengan aksinya yang tampak lebih realistis. Satu-satunya kekurangan dalam film ini adalah caranya dalam bercerita. Soalnya kincir penceritaan dalam film ini agak lompat-lompat dalam beberapa bagian tanpa adanya penjelasan yang detail. Sekian review dari saya tentang film Kodrat. Film Lampor Keranda Terbang mengisahkan tentang sepasang suami istri yang berbeda budaya, dan di awal diceritakan kehidupan mereka baik-baik saja, dan bahkan mereka dikaruniai 2 orang anak hingga sebuah petaka datang menghampiri dan mengancam jiwa mereka dan keluarga mereka. Sang suami bernama Edwin yang diperankan oleh Dion Wiyoko berasal dari Medan. Sementara sang istri bernama Neta yang diperankan oleh Adinia Wirasti, keturunan asli dari Temanggung. Kedua pemeran utama ini pun pernah menjadi sepasang suami istri di sebuah film Cek Toko Sebelah. Dan di situ kemampuan akting mereka tampak cukup mengesankan. Anak mereka Agam dan Sekar pun diperankan masing-masing oleh Bima Sena dan Angelia Livy. Di awal film Lampor Keranda Terbang diperlihatkan kehidupan Edwin dan Nata yang baik-baik saja, hingga mereka pun memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Lalu Neta mulai diganggu oleh keberadaan keranda terbang dan terus berlanjut. Kejadian ini bermula ketika dia tinggal di kampung sang suami. Neta tidak tahu mengenai asal mula keranda terbang tersebut. Makanya, dia pun mengajak anak-anaknya beserta sang suami untuk pindah ke kampung halamannya di Temanggung. Namun, saat tiba di Temanggung, Neta malah dicurigai sebagai pembawa musibah. Pasalnya, kampung halamannya pun sedang diteror oleh Lampor, yaitu iblis pencabut nyawa yang membawa keranda terbang. Bahkan, sang ayah yang akan ditemui Neta pun ternyata sudah meninggal tepat sebelum Neta dan keluarganya datang. Tujuan Neta menemui ayah karena dia ingin menyampaikan pesan terakhir sang ibu yang tiada. Neta juga tidak pernah kembali ke kampung halamannya setelah 25 tahun pergi bersama sang ibu, karena sang ibu sangat marah terhadap perbuatan sang ayah sebagai budak setan. Sejak kedatangannya, desa itu pun lebih sering diteror oleh Lampor. Akhirnya semua warga desa terus memojokkan Neta. Edwin pun berusaha membela istrinya dan percaya niat baik kedatangannya, tapi lambat laun kejadian mengerikan bermunculan dan menghantui semua warga, termasuk keluarga Neta. Edwin berusaha membela istrinya dan percaya akan niat baik kedatangannya. Meski begitu, Edwin mulai mencurigai sesuatu yang besar tersembunyi perihal Neta dan keluarga di Temanggung semasa kecil. Rahasia demi rahasia pun terkuak. Menguji keutuhan keluarga itu, apalagi nyawa anak-anak mereka juga nyawanya terancam oleh Lampor. Tidak ada jalan lain bagi Edwin dan Neta selain menghadapinya. Edwin mulai mencari tahu apa saja rahasia di balik keberadaan Lampor dan hubungannya dengan Neta dan keluarganya. Masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Tengah dan Timur, kebanyakan mengenal makhluk gaib bernama Lampor. Lampor ini akan mendatangi sebuah desa jika
ada urusan yang belum terselesaikan atau bahkan kesalahan yang harus segera dituntaskan. Saat angin datang, masyarakat akan membuat suara gaduh dengan memukul-mukul alat bernama kentungan. Tujuannya supaya lampor tidak singgah di kawasan mereka dan memicu pegebluk alias musibah, seperti wabah penyakit hingga kematian. Kedua wabah yang dibawa oleh lampor diyakini adalah bentuk kemarahan Nyi Blorong yang kehilangan selendangnya. Ketiga orang tua dahulu di Jawa sering kali menyebut anak-anak yang suka berteriak sebagai lampor karena suaranya yang nyaring mirip dengan lampor. Sebutan ini muncul karena cerita turun-temurun menunturkan bahwa lampor selalu datang dengan suara berisik. Dalam film Keranda Terbang, suara berisik itu berbunyi welwo, welwo, welwo. Artinya dijawali lan digawa atau dicolek dan dibawa pergi. Sehingga anak-anak tersebut yang gemar bermain hingga lepas maghrib biasanya ditakut-takuti oleh orang tua bahwa mereka akan dibawa lampor ke alam gaib. Cerita rakyat lampor ini, Keranda Terbang ini sebenarnya mitos yang melegenda dan di sebagian besar masyarakat khususnya tengah dan timur meyakini adanya iblis pencabut nyawa ini. Namun orang tua zaman dahulu menyebutnya lampor. Ini ketika anak-anak bermain di waktu maghrib sehingga anak-anak itu mau kembali kepada rumah mereka masing-masing. Film horor yang berjudul Lampor ini sangat lumayan segitu Maya. Lumayan untuk menghibur dan membuat bulu kuduk para penonton itu berdiri atau merinding. Karena dari segi filmnya dan segi suara atau efeknya atau suasananya ketika nonton itu sangat ngena. Jadi pas kita nonton itu kayak pas si lampor datang itu kayak bunyi welwo itu, kita jadi penonton itu ikut merasa takut dan ikut serta-merta merasa wah takut dibawa kayak gitu. Jadi film ini sebenarnya worth it banget buat ditonton, apalagi buat kalian yang pecinta horor, pasti kalian bakal suka sama film ini. Setiap film memiliki sisi horor dan keunikannya masing-masing. Di dalamnya juga terdapat banyak sekali mengandung unsur budaya dan kearifan lokal hingga kisah-kisah mistis yang sejak dahulu. Sekian review dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.